Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Jamaah Masjid Al-Furqan, Jamaah Masjid Al-Kausar, Darussalam, Al-Falah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita dan selalu berlindung kepadanya, dan mudah-mudahan selalu kita diberi kesehatan, selalu panjang umur insya Allah. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Khatamul Anbiya, penutup dari segala nabi, sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi alam semesta. Pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita melihat orang yang menangis. Ada yang menangis bahagia, ada juga yang menangis karena sedih. Apabila kita menyaksikan orang yang seperti itu, ada empati, perasaan yang keluar dari dalam hati kita. Kadang juga ingin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang menangis tadi. Ada yang menangis karena sedihnya atau karena terharunya. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang namanya menangis, dan begitu pula keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yalijun nara rajulun baka min hasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i wa la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam. Hadis riwayat Tirmizi yang dinilai dengan hasan. Artinya, tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka karena menangis disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ya'udal labanu fid dar'i, sampai air susu itu yang keluar kembali kepada tempatnya. Nah, susah kita sekarang, dan bahkan ini tidak masuk akal kalau ada air susu yang keluar dari seorang ibu, air susu itu kembali kepada tempatnya. Ini adalah jaminan orang yang menangis betul-betul karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menangis itu ada ciri khusus, sudah diatur dalam Islam. Ya, jadi kalau menangis bahagia, ya biasa saja, dia akan ikut merasakan kebahagiaan tersendiri, dan bisa juga orang lain merasakan kebahagiaannya orang yang terharu itu. Tetapi orang yang terharu atau orang yang bahagia menangis itu, bisa saja kita bahagia dalam keadaan menangis, tapi belum tentu juga orang bisa menerima kita bahagia seperti itu. Nah, tapi ini beda. Kalau kita menangis karena Allah, ya, kalau kita menangis karena Allah, bisa saja orang tidak empati kepada kita, tidak melihat, dan jarang orang yang merasakan. Kecuali kalau orang bertanya, kenapa menangis? Ya, kalaupun orang itu mau memberitahukan, saya menangis karena ada sesuatu yang ketinggalan. Ya, jadi menangis, ciri khas orang yang menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-buka'u min khasyatillah, menangis karena takutnya kepada Allah, ya, itu takut karena
dalam satu hari seumpamanya dia tidak mengaji, dia lewatkan waktunya satu hari, begitu sore dia termenung. Wah, ternyata hari ini saya belum mengaji. Ada amalan saleh yang dia senangi, tapi dia lupa dan dia tinggalkan. Atau dia lewat waktu salat sunat, dia menangis, lewat lagi amal saya. Ya. Ada sunnah-sunnah yang lain, kebiasaan-kebiasaan yang lain, ada amal-amal yang lain, sehingga dia menangis. Lewat dan kurang lagi perbuatannya pada hari itu. Apalagi kalau dia menangis mengingat dosa-dosanya yang banyak. Ya, dia menangis dan menyesali perbuatannya. Belum menangis karena amal yang ditinggalkan, tetapi dia menangis karena menyesali perbuatannya, menyesali dosa-dosanya. Dia ingat balasan apa yang diberikan oleh Allah kepada saya karena banyak dosaku ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menangis karena imannya, apapun bentuknya, apakah karena dia meninggalkan amalnya, atau karena banyak amalnya, atau karena dosanya, tapi karena iman, salah satu di antaranya mendengarkan bacaan Al-Quran, dan memang itu dianjurkan. Wa idza qara'tal Qur'an fastami'ulah, apabila dibacakan Al-Quran dengarkan. Tapi biasanya orang yang betul-betul dia akan betul-betul menghayati Al-Quran, itu salah satu contoh. Dia akan menghayati dan dia akan sedih, menangis. Apakah dia menangis karena terharunya? Apakah dia akan menangis karena Allah membacakan di dalam Al-Quran itu, karena firman-Nya Allah dalam Al-Quran itu, di situ digambarkan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Itu adalah bukti bahwa orang yang seperti ini karena imannya, makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwa tidaklah masuk neraka orang yang seperti ini, karena betul-betul karena iman yang dia miliki dan karena empati mendengarkan, menghayati isi daripada Al-Quran tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu salah satu bayangan atau salah satu pelajaran sampaikan kepada kita bahwa orang yang beriman itu apabila mendengarkan ayat-ayatnya Allah, disebutkan kalimat Allah, hatinya bergetar. Ya, hatinya bergetar, apakah dari Al-Quran ataukah dari suara azan, dia langsung ingat kepada Allah. Hatinya bergetar. Dan bisa saja dia menangis. Sudah waktunya sekarang aku melaksanakan kewajiban saya. Atau dia menangis mendengarkan ayat-ayat Allah, dia hayati apa makna daripada, dibalik daripada surah tersebut. Jamaah Masjid Al-Falah, Masjid Al-Kausar, Darussalam, Al-Furqan yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ainani la tamassahuman nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrisu fi sabilillah." Ada dua mata yang dijamin tidak masuk neraka, yaitu mata yang mengeluarkan air mata, menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mata yang menjaga atau mata yang ronda pada saat perang fi sabilillah. Ya, kita kembali kepada yang menangis kepada Allah. Itu adalah keutamaannya dan itu adalah jaminannya, karena betul-betul orang ini menangis karena takutnya kepada Allah. Ada juga orang yang berdoa menangis. Ya biasanya orang yang berdoa menangis, ya itu tadi, mudah-mudahan dia karena takutnya, bukan karena penyesalannya. Dan memang betul-betul karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penyesalan pun bagus, karena itu adalah bentuk tobat kepadanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan,
bahwa apabila kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan kalimat-kalimat Allah, kita dianjurkan untuk menghayatinya, dan kalau perlu kita keluarkan air mata, ya. Dan itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW, sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul dinilai bahwa itu adalah bentuk daripada keimanan kita dan bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disinilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.